Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaida dengan NIM 24046033. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banyak negara di Asia hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Bangsa-bangsa Timur berada di bawah tekanan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Dalam situasi seperti itulah muncul satu kesadaran baru di kalangan rakyat dan kaum intelektual Asia. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya sekumpulan penduduk yang tersebar, melainkan sebuah bangsa yang berhak merdeka, berdaulat, dan menentukan nasib sendiri. Kesadaran inilah yang kemudian dikenal sebagai nasionalisme dan menjadi motor utama kebangkitan bangsa Timur. Di Asia, nasionalisme tidak hanya lahir dari penderitaan akibat penjajahan, tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran modern tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kemerdekaan. Inspirasi dari luar dan penderitaan di dalam negeri bertemu dan melahirkan gerakan kebangkitan di berbagai negara Asia, seperti Jepang, Cina, Korea, India, Turki, Filipina, dan Indonesia. Sebelum kita membahas negara satu persatu, kita lihat dulu pengertian dari nasionalisme itu sendiri. Nah, secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air dan bangsa yang disertai dengan keinginan untuk menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan menolak segala bentuk penindasan. Nah, berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kebangkitan nasionalisme di masing-masing negara tersebut beserta tokoh-tokoh penting yang memimpinnya. Kita mulai dari negara Jepang. Berbeda dari banyak negara Asia lainnya, Jepang tidak mengalami penjajahan langsung oleh bangsa Barat, tetapi berada di bawah ancaman besar setelah kapal-kapal perang Amerika Serikat memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhannya pada pertengahan abad ke-19. Peristiwa ini menyadarkan pemimpin-pemimpin Jepang bahwa jika mereka tetap tertutup dan tertinggal, Jepang bisa dikendalikan atau bahkan dijajah oleh kekuatan asing. Nah, tokoh sentral dalam kebangkitan Jepang adalah Kaisar Meiji, salah satunya adalah Matsuhiro. Pada tahun 1868, terjadi peristiwa besar yang disebut Restorasi Meiji. Kekuasaan dikembalikan kepada kaisar, sistem feodal dihapus, dan Jepang mulai menjalankan program modernisasi secara menyeluruh. Ibu kota dipindahkan dari Kyoto ke Edo, yang kemudian berganti nama menjadi Tokyo. Wilayah-wilayah feodal diubah menjadi prefektur, hak istimewa para daimyo dan samurai dihapus, dan pemerintah mulai membangun angkatan militer modern, sistem pendidikan nasional, serta industri dan teknologi yang maju. Tokoh seperti Ito Hirobumi turut berperan dalam menyusun konstitusi dan membangun sistem politik yang lebih modern. Nah, nasionalisme Jepang ini lahir sebagai semangat untuk memperkuat negara dari dalam dengan semboyan seperti Fukoku Kyohei yang berarti negara makmur dengan militer yang kuat. Tujuannya adalah Jepang tidak boleh menjadi korban kolonialisme Barat, tetapi harus mampu berdiri sejajar, bahkan mampu bersaing dengan mereka. Selanjutnya, kita beralih ke Cina atau Tiongkok. Pada akhir pemerintahan dinasti Qing, Cina berada dalam kondisi yang sangat lemah. Negara-negara Barat dan Jepang memaksa Cina menandatangani berbagai perjanjian yang merugikan, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, dan mencampuri urusan dalam negeri. Di tengah situasi ini, muncul seorang tokoh besar bernama Sun Yat-sen. Ia lahir pada tahun 1866 di Provinsi Guangdong,
dari keluarga petani yang sederhana. Namun, melalui pendidikan dan pengalaman, Sun Yat-sen tumbuh menjadi seorang pemikir dan pemimpin gerakan revolusioner. Ia mendirikan organisasi Revive China Society yang kemudian berkembang menjadi organisasi rahasia dengan tujuan menggulingkan dinasti Qing. Sun Yat-sen juga membantu Tong Menghui yang menjadi cikal bakal Partai Nasionalis Tiongkok. Lewat media seperti jurnal Minbao, Sun Yat-sen memperkenalkan gagasan 3 prinsip rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Nasionalisme di sini berarti pembebasan Cina dari dominasi bangsa asing. Demokrasi berarti pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dan kesejahteraan rakyat berarti peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Puncak dari perjuangannya adalah Revolusi 1911 yang berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri sistem kekaisaran di Cina. Sun Yat-sen kemudian menjadi presiden sementara Republik Cina yang baru berdiri dan dikenang sebagai Bapak Revolusi Cina, simbol kebangkitan nasionalisme dan perubahan di Asia Timur. Dari Cina, kita beralih ke Korea. Korea mengalami masa yang sangat sulit ketika berada di bawah penjajahan Jepang. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan nasional Korea adalah An Chang-ho yang dikenal dengan nama Dosan. Ia lahir pada tahun 1878 di daerah yang kini termasuk Korea Utara. Sejak muda, ia menyadari bahwa jika bangsa Korea ingin merdeka, rakyatnya harus diperkuat terlebih dahulu, baik dalam hal moral, pendidikan, maupun kemampuan berorganisasi. Ia mendirikan organisasi Hongsadan yang bertujuan membina karakter dan persatuan bangsa, serta organisasi Korean National Association. An Chang-ho kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi pemimpin komunitas imigran Korea di sana, sambil terus memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke India. India mengalami penjajahan yang panjang di bawah kekuasaan Inggris. Negeri yang kaya sumber daya dan kebudayaan ini menjadi ladang eksploitasi ekonomi dan rakyatnya sering mengalami diskriminasi. Di tengah situasi tersebut, muncul sosok Mahatma Gandhi yang dikenal sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan India dengan cara yang sangat khas, yaitu tanpa kekerasan. Gandhi memperkenalkan prinsip ahimsa, yaitu tidak menggunakan kekerasan, dan satyagara, yaitu berpegang teguh pada kebenaran dan menolak ketidakadilan dengan cara damai. Ia memimpin berbagai gerakan seperti gerakan non-kerjasama dan gerakan garam, yang mengajak rakyat India untuk memboikot produk Inggris, menolak pajak tertentu, dan tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Gandhi tetap menjadi simbol nasionalisme India yang bermoral, mandiri, dan penuh keberanian tanpa kekerasan. Selanjutnya, kita lihat dari negara Turki. Setelah Kekaisaran Utsmani mengalami kemunduran dan kalah dalam Perang Dunia I, wilayah-wilayahnya mulai satu persatu lepas dan sebagian besar tanah Turki terancam dibagi oleh negara-negara Eropa. Dalam kondisi yang genting ini, muncul seorang tokoh bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ia memimpin perang kemerdekaan Turki untuk mempertahankan wilayah Anatolia dari pendudukan asing. Setelah berhasil, ia menghapus sistem kesultanan, mengakhiri kekhalifahan, dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Ia menjadi presiden pertama dan melakukan serangkaian reformasi besar-besaran. Di antaranya adalah mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin, memisahkan urusan agama dan negara, mengubah sistem hukum dan pendidikan, serta mendorong industrialisasi dan modernisasi. Nasionalisme Turki yang dibangun Atatürk menekankan identitas baru bangsa Turki sebagai negara modern, rasional, dan berdaulat, yang tidak lagi bergantung pada sistem lama yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita beralih ke negara Filipina. Filipina mengalami penjajahan panjang di bawah Spanyol dan kemudian berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Tokoh penting yang membangkitkan nasionalisme Filipina adalah Jose Rizal. Ia adalah seorang dokter, penulis, dan intelektual yang peka terhadap penderitaan bangsanya.
Rizal berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan pena dan gagasan. Melalui karya-karya sastranya, terutama novel Noli de Tenger dan El Filibusterismo, ia mengkritik keras ketidakadilan, penindasan, dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Spanyol dan beberapa pejabat gereja. Melalui tulisan-tulisannya, ia membangkitkan kesadaran rakyat Filipina bahwa mereka telah lama hidup dalam penindasan dan perlu bangkit memperjuangkan hak-haknya. Meski akhirnya Jose Rizal dihukum mati oleh pemerintah kolonial, semangat dan pemikirannya justru membakar api nasionalisme di Filipina. Tokoh-tokoh seperti Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo kemudian melanjutkan perjuangan melalui gerakan bersenjata yang akhirnya mengantarkan Filipina pada kemerdekaan. Selanjutnya kita membahas negara Indonesia. Di Indonesia, kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi modern pada awal abad ke-20. Organisasi pertama yang dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional adalah Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stopia seperti Sutomo dengan inspirasi dari pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menekankan pentingnya beasiswa dan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Budi Utomo bergerak di bidang sosial dan pendidikan, berusaha meningkatkan derajat rakyat melalui ilmu pengetahuan. Meski awalnya bersifat kedaerahan dan elitis, Budi Utomo membuka jalan bagi berdirinya organisasi-organisasi lain yang lebih radikal dan luas jangkauannya. Selanjutnya ada Indische Partij yang didirikan oleh tokoh tiga serangkai, yaitu Dawes Dekker atau Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo serta Ki Hajar Dewantara. Indische Partij bersifat lebih politis dan tegas, menentang diskriminasi kolonial dan menyerukan persatuan semua golongan di Hindia Belanda untuk melawan penjajahan. Mereka menekankan bahwa Hindia Belanda seharusnya menjadi milik orang yang lahir dan hidup di dalamnya, bukan milik pemerintah kolonial. Selain itu, muncul pula Sarekat Dagang Islam yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam yang diprakarsai oleh Haji Samanhudi dan dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Serikat Islam awalnya adalah organisasi pedagang, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan massa yang besar. Di dalam Serikat Islam, rakyat belajar berorganisasi, berpidato, dan menyuarakan aspirasi, hingga tumbuh kesadaran bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa terjajah. Puncak nasionalisme Indonesia tampak jelas dalam sosok Soekarno. Soekarno mengembangkan gagasan bahwa nasionalisme Indonesia harus mencakup semua suku, agama, dan golongan, dan tidak boleh sempit atau bersifat kedaerahan. Ia juga merumuskan Marhaenisme, sebuah paham yang berpihak kepada rakyat kecil atau kaum marhaen, dan menentang imperialisme serta kapitalisme. Kemudian, puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai hasil dari proses panjang perjuangan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai dari jauh sebelumnya. Baik semuanya, di Jepang, Cina, Korea, India, Turki, Filipina, dan Indonesia ini, nasionalisme muncul sebagai jawaban atas penindasan dan ketidakadilan. Namun, cara perjuangan dan bentuk gerakannya bisa berbeda-beda. Baik, demikian pemaparan mengenai kebangkitan bangsa Timur, nasionalisme Asia yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu, serta teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.